Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam VTuber Go Diamond. Buat teman-teman VTuber dimanapun berada, pada hari ini kita dapat informasi bahwasanya aplikasi VTube update ke versi 2.1.5. Nah, mungkin banyak dari teman-teman yang bertanya apa yang terbaru dari versi 2.1.5 ini. Untuk itu kami akan memberikan informasi yang lengkap apa-apa saja versi 2.1.5 ini. Sebelum kita informasikan, ada baiknya teman-teman like dan subscribe dulu channel kita agar kita semakin semangat untuk memberikan informasi seputar VTube. Mudah-mudahan kita semua menjadi VTuber dan sukses dalam bisnis ini. Baiklah teman-teman sekalian, pertama sekali mari kita masuk ke Play Store. Nah, di sini sudah ada VTube Indonesia. Di sini ada tulisannya update. Coba kita lihat dulu yang terbaru. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang dirubah ataupun yang diupdate dalam aplikasi VTube versi 2.1.5. Yang pertama itu perubahan URL secara keseluruhan dan barang-barang lainnya. Yang kedua, peningkatan fitur pemutaran video. Yang ketiga, improved ad posting fitur, itu peningkatan fitur posting iklan. Yang keempat itu perbaikan bug. Yang kelima itu perbaikan kinerja. Dan yang keenam perbaikan keamanan. Nah, teman-teman sekalian, apa langkah kita selanjutnya? Teman-teman cukup tekan update. Kita tunggu sebentar, aplikasinya sedang loading, penambahan 14,47 MB. Oke, kita tunggu sebentar. Aplikasinya sudah update. Kita buka. Kita skip. Di sini ada tulisannya terms and condition. Do and do not. Sekarang kita klik please click and read. Nah, di sini ada syarat dan ketentuan. Kode etik. Pasal pertama, perkenalan. VTube membuat teknologi dan layanan yang memudahkan pengguna untuk bermain sosial media dan mendapatkan penghasilan melalui aktivitas menonton iklan dengan misi yang sudah dirancang khusus untuk para pengguna setia. Kami tidak memungut dan membebankan biaya kepada Anda atas pendaftaran dan penggunaan VTube. Artinya, pendaftaran VTube 100% adalah gratis. Dan jika ada nanti teman-teman bertemu ataupun ada yang memungut biaya dari pendaftaran VTube, satu hal yang harus teman-teman ketahui bahwasanya pendaftaran VTube 100% itu gratis. Kemudian sebagai gantinya, pelaku bisnis dan organisasi membayar kami untuk menampilkan iklan, baik itu produk dan layanan mereka kepada Anda. Dengan menggunakan produk kami, Anda setuju bahwa kami dapat menampilkan iklan kepada Anda. Kami tidak menjual data pribadi Anda kepada pengiklan dan kami tidak membagikan informasi yang ada yang dapat mengidentifikasi Anda secara langsung, seperti nama Anda, alamat email Anda, atau informasi kontak lainnya kepada pengiklan, kecuali jika Anda memberikan izinnya secara khusus kepada kami. Nah, di sini teman-teman, bahwasanya perusahaan tidak akan memberikan nama, alamat,
email, dan kontak kepada pengiklan kecuali kita memberikan izin secara khusus kepada perusahaan. Akan tetapi, pengiklan dapat mengungkapkan sejumlah hal kepada kami seperti jenis pemirsa yang diinginkan untuk melihat iklan. Nah, di sini ada target iklan yang akan ditampilkan oleh perusahaan. Dan kami akan menampilkan iklan tersebut kepada orang-orang yang mungkin tertarik. Kami menyediakan laporan kepada pengiklan tentang kinerja iklannya yang membantu pengiklan tersebut memahami bagaimana orang-orang berinteraksi dengan kontennya. Kemudian kebijakan data kami menjelaskan bagaimana kami mengumpulkan dan menggunakan data pribadi Anda untuk menentukan beberapa iklan yang Anda lihat dan menyediakan semua layanan lainnya yang dijelaskan di bawah. Kita masuk kepada pasal yang kedua, itu pendanaan untuk layanan kami. Alih-alih membayar untuk menggunakan VTube serta produk dan layanan lainnya yang kami tawarkan. Dengan menggunakan produk VTube yang dilindungi oleh ketentuan ini, Anda setuju bahwa kami dapat menampilkan iklan dari pelaku bisnis dan organisasi yang membayar kami untuk mempromosikannya di dalam maupun di luar produk perusahaan VTube kepada Anda. Perlindungan privasi merupakan hal pokok dalam desain sistem iklan kami. Ini berarti bahwa kami dapat menampilkan iklan yang relevan dan berguna kepada Anda tanpa mengungkapkan identitas Anda kepada pengiklan. Kami tidak menjual data pribadi Anda. Kami mengizinkan pengiklan untuk mengungkapkan sejumlah hal kepada kami seperti tujuan bisnis dan jenis pemirsa yang menjadi target iklan pengiklan tersebut. Contohnya, orang-orang di rentang usia 18 sampai dengan 35 tahun yang suka bersepeda. Selanjutnya, kami akan menampilkan iklan pengiklan tersebut ke orang-orang yang mungkin tertarik. Kami juga menyediakan laporan untuk pengiklan yang berisi tentang kinerja iklannya guna membantu pengiklan tersebut memahami interaksi orang-orang dengan kontennya, baik dalam maupun di luar VTube. Misalnya, kami menyediakan informasi demografi dan minat yang bersifat umum kepada pengiklan. Misalnya suatu iklan dilihat oleh wanita berusia antara 25 tahun hingga 34 tahun yang tinggal di Madrid dan menyukai rekayasa perangkat lunak. Untuk membantu mereka dalam memahami pemirsa secara lebih baik, kami tidak membagikan informasi yang mengidentifikasi Anda secara langsung, baik itu informasi nama, alamat email yang digunakan untuk menghubungi Anda atau memastikan identitas Anda, kecuali jika Anda memberikan izinnya secara khusus kepada kami. Jadi teman-teman, para pengiklan yang memasukkan iklannya ke VTube itu tidak akan langsung diberikan informasi baik itu nama ataupun alamat email yang bisa kita hubungi, melainkan jika pengiklan tersebut memberikan izin secara khusus kepada perusahaan. Kemudian selain itu, keuntungan perusahaan yang kami terima dari iklan yang ditampilkan pelaku bisnis dan organisasi, hasil dari iklan tersebut juga kami bagikan kepada member aktif VTube bagi yang menjalankan misi tertentu yang sudah kami rancang sesuai dengan syarat ketentuan reward yang kami sediakan. Kami menyebut reward yang kami bagikan kepada user sebagai fee point atau yang lebih dikenal dengan VP. Nah, teman-teman, dari sinilah sumber VP ataupun baik itu reward tim kita, baik itu personal referral kita, personal point kita, itu didapat dari hasil iklan. Nah, yang ketiga, itu pasal yang ketiga, ketentuan reward point. Dari reward yang kami berikan, tentunya ada Anda termotivasi untuk mengajak teman atau keluar untuk ikut menggunakan produk kami dan menikmati reward yang kami berikan. Dengan itu kami melarang Anda untuk beberapa hal. Yang pertama itu dilarang memungut biaya pendaftaran VTube kepada pengguna baru atau calon pengguna baru. Nah, di sini teman-teman, baik itu yang sudah leader ataupun baru join dalam aplikasi VTube, teman-teman dilarang oleh perusahaan untuk memungut biaya walaupun itu 1%. Yang kedua adalah dilarang menjanjikan untuk mendapatkan VP dengan cara di luar ketentuan kami kepada pihak lain yang mengatasnamakan PT Futur Fitech atau VTube.
Kemudian menjadikan VP sebagai alat tukar transaksi di luar program khusus yang kami rancang secara resmi. Nah, pada poin yang ketiga ini teman-teman, kita harus mengetahui dan kita harus memahami bahwasanya BI atau Bank Indonesia itu sangat tidak mentolerir bagi orang-orang yang menjadikan alat tukar VP sebagai alat tukar transaksi, karena nanti akan kena undang-undang ataupun pelanggaran undang-undang. Yang keempat adalah merubah nilai tukar terhadap VP dari nilai yang sudah kami sediakan dan kami atur di dalam produk. Nah, di sini mungkin teman-teman banyak menjumpai bahwasanya masih ada di luar sana teman-teman kita yang menjual VP di luar harga yang telah ditentukan oleh perusahaan. Yang keempat, itu pasal yang keempat, komitmen Anda terhadap VTube dan komunitas kami. Kami menyediakan layanan ini kepada Anda dan orang lain untuk bantu mewujudkan misi kami. Sebagai gantinya, kami ingin Anda membuat komitmen berikut. Yang pertama, siapa yang dapat menggunakan VTube, komunitas kami menjadi lebih aman dan lebih dapat dipertanggungjawabkan saat orang-orang dapat dengan bebas memiliki opini dan pendiriannya masing-masing. Untuk layanan ini, Anda harus pertama menggunakan nama yang sama seperti yang Anda gunakan sehari-hari, memberikan informasi yang akurat tentang diri Anda, dan tidak membagikan kata sandi Anda, memberikan akses ke akun VTube Anda kepada orang lain, atau mendatangkan akun Anda ke orang lain tanpa seizin kami. Nah, jual beli akun VTube itu dilarang oleh perusahaan. Oleh karena itu, saya ingatkan pada teman-teman VTuber, hindari apa-apa yang menjadi larangan dari perusahaan, karena nanti efeknya itu kepada teman-teman semua. Kemudian kami berupaya untuk membuat VTube tersedia secara luas untuk semua orang. Namun Anda tidak boleh menggunakan VTube jika yang pertama adalah Anda berusia di bawah 18 tahun atau belum memiliki kartu identitas. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita ingat dan perlu kita catat bahwasanya yang di bawah umur 18 tahun itu dilarang menggunakan VTube, dilarang menjalankan aplikasi VTube walaupun dalam pendaftaran menggunakan nick ataupun identitas orang tuanya. Yang poin kedua adalah Anda adalah pelaku terpidana kejahatan seksual. Nah, orang-orang yang menjadi pelaku terpidana kejahatan seksual itu dilarang untuk mendaftar VTube, karena nanti efeknya akan rumit. Poin yang ketiga, kami sebelumnya pernah menonaktifkan akun Anda karena melanggar ketentuan atau kebijakan kami. Nah, ini adalah bagi teman-teman mungkin sebagian kecilnya ada yang dibekukan akunnya oleh perusahaan karena pelanggaran-pelanggaran ataupun penipuan yang terjadi seputar jual beli ataupun yang lainnya. Poin yang keempat adalah Anda tidak diperbolehkan untuk menerima produk, layanan, atau perangkat lunak kami berdasarkan hukum yang berlaku. Poin yang kelima adalah Anda bagian dari manajemen VTube atau terdaftar sebagai tim PT Futur Fintech, ya, ataupun biasa kita sebut dengan VTube. Yang kedua, apa saja yang dapat Anda bagikan dan lakukan di VTube? Poin pertama, akun personal. Kami ingin orang-orang menggunakan VTube untuk mengekspresikan diri mereka dan membagikan konten yang penting bagi mereka, tanpa mengabaikan keamanan dan keselamatan orang lain maupun integritas komunitas kami. Oleh karena itu, Anda setuju untuk tidak berinteraksi dengan cara sebagaimana dijelaskan di bawah, atau tidak memfasilitasi maupun mendukung orang lain untuk melakukan cara-cara tersebut. 1. Anda tidak boleh menggunakan produk kami untuk melakukan atau membagikan hal-hal di antaranya yang melanggar ketentuan ini dan ketentuan maupun kebijakan lainnya yang berlaku untuk pengguna VTube oleh Anda, yang melanggar hukum, bersifat menyesatkan, diskriminatif maupun menipu, dan yang melanggar hak orang lain termasuk hak kekayaan intelektual orang lain.
Yang kedua, Anda tidak boleh mengunggah virus ataupun kode yang berbahaya atau melakukan apapun yang dapat menonaktifkan, membebani, maupun merusak kinerja atau tampilan produk kami yang semestinya. Yang ketiga, Anda tidak boleh mengakses atau mengumpulkan data dari produk kami menggunakan cara otomatis tanpa izin sebelumnya dari kami, atau mencoba mengakses data yang izin aksesnya tidak Anda miliki. Ini pesan untuk orang-orang yang sering membobol data atau menjual data. Yang keempat adalah Anda tidak boleh membuat akun sosial media di platform lain yang mengatasnamakan kami atau seolah-olah Anda merupakan bagian dari kami. Karena pengelolaan sosial media atas nama kami di platform lain akan dikelola oleh tim kami atau pihak yang kami tunjuk secara resmi. Yang kelima, Anda tidak boleh menjual souvenir, merchandise dengan mengatasnamakan nama brand atau hak intelektual kami di luar pihak yang sudah kami tunjukkan secara resmi sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Yang keenam, Anda tidak boleh mencemarkan nama baik perusahaan kami melalui media apapun. Dan yang ketujuh, Anda tidak boleh membuat struktur pengguna di luar skema yang sudah kami buat. Kami dapat menghapus atau membatasi akses ke konten yang melanggar ketetapan ini. Jika kami menghapus konten yang telah Anda bagikan yang melanggar standar komunitas kami akan memberitahu Anda dan menjelaskan opsi yang Anda miliki untuk meminta peninjauan lagi, kecuali jika Anda melanggar ketentuan ini secara serius atau berulang kali, atau jika tindakan tersebut membuat kami atau pihak lain dapat dikenai pertanggungjawaban hukum, merugikan komunitas pengguna kami, mengancam atau mengganggu integritas atau pengoperasian layanan, sistem atau produk kami. Keterbatasan teknis membuat kami tidak dapat melakukannya, atau ketidakmampuan kami untuk melakukannya atas alasan hukum. Guna membantu mendukung komunitas kami mendorong Anda untuk melaporkan konten atau perilaku yang Anda yakini melanggar hak Anda, termasuk hak kekayaan intelektual maupun ketentuan dan kebijakan kami. Kami juga dapat menghapus atau membatasi akses ke konten, layanan, atau informasi Anda jika kami memutuskan bahwa tindakan tersebut secara wajar diperlukan untuk menghindari atau mengurangi dampak hukum atau peraturan yang merugikan ke perusahaan VTube. Yang poin B, di samping membagikan konten secara personal, Anda juga dapat membagikan konten secara iklan untuk membantu bisnis yang Anda jalankan, seperti platform lainnya. Kami juga memberikan peninjauan terkait iklan yang ditayangkan berdasarkan hasil peninjauan tersebut, dan kami berhak melakukan penghapusan iklan dikarenakan tidak sesuai dengan standar iklan yang kami tetapkan. Iklan Anda tidak dapat ditayangkan atau akan dihapus jika Anda mengiklakan. Yang pertama itu barang palsu atau KW atau layanan ilegal. Iklan tidak boleh berupa memfasilitasi atau mempromosikan produk, layanan, atau aktivitas ilegal. Iklan yang ditargetkan kepada anak di bawah umur tidak boleh mempromosikan produk, layanan, atau konten yang tidak pantas, melanggar hukum, tidak aman, atau mengeksploitasi, menyesatkan, memaksa dengan tekanan yang tidak semestinya kepada grup usia yang ditargetkan. Yang kedua, itu tembakau dan produk terkait iklan tidak boleh mempromosikan penjualan atau penggunaan produk tembakau dan produk apapun yang terkait dengan paraphernalia. Iklan juga tidak boleh mempromosikan penggunaan rokok elektrik, vaporizer atau vape atau produk lainnya yang digunakan untuk merokok. Nah, teman-teman, disinilah keunggulan VTube. Rokok ataupun hal-hal yang negatif ataupun yang berbahaya bagi kesehatan itu dilarang di VTube. Yang ketiga itu narkoba dan obat resep. Iklan tidak boleh mempromosikan narkoba, narkotika, dan obat bahan berbahaya dan obat-obat yang harus diresepkan oleh dokter. Yang keempat, suplemen yang tidak aman. Iklan tidak boleh mempromosikan penjualan atau penggunaan suplemen yang tidak aman. Yang kelima, senjata, amunisi, atau bahan peledak. Iklan tidak boleh mempromosikan penjualan atau penggunaan senjata, amunisi, atau bahan peledak. Yang keenam, produk atau layanan dewasa. Iklan tidak boleh mempromosikan penjualan atau penggunaan produk atau layanan orang dewasa. Nah, mungkin belakangan ini teman-teman melihat ada produk-produk ataupun layanan orang dewasa dan sudah dihapuskan di VTube. Itu keunggulan VTube versi 2.15. Yang ketiga,
Izin yang Anda berikan kepada kami memerlukan izin tertentu dari Anda untuk menyediakan layanan kami. Yang diperlukan adalah izin untuk menggunakan konten yang Anda buat dan bagikan. Sebagian konten yang Anda bagikan atau unggah seperti foto atau video dapat dilindungi oleh Undang-Undang Kekayaan Intelektual. Anda memiliki hak kekayaan intelektual, hal-hal seperti hak cipta atau merek dagang. Untuk konten semacam itu yang Anda buat dan bagikan di VTube dan produk perusahaan VTube lain yang Anda gunakan, ketentuan ini tidak dapat mengambil hak yang Anda miliki atas konten Anda. Anda memiliki kebebasan untuk membagikan konten dengan siapapun dan dimanapun. Akan tetapi, untuk dapat menyediakan layanan kami memerlukan Anda untuk memberikan izin resmi, disebut sebagai lisensi, kepada kami untuk menggunakan konten ini. Izin tersebut semata-mata hanya untuk tujuan menyediakan dan meningkatkan produk dan layanan kami sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 di atas. Terutama ketika Anda membagikan, memposting ataupun mengunggah konten yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual di dalam maupun terkait dengan produk kami, Anda memberi lisensi kepada kami yang bersifat non-eksklusif. Dapat dialihkan, dapat disublisensikan, bebas royalti, dan berlaku di seluruh dunia untuk menghost, menggunakan, mendistribusikan, mengubah, menjalankan, menyalin, menayangkan, atau melaksanakan secara publik, menerjemahkan dan membuat karya turunan dari konten Anda sesuai dengan pengaturan privasi dan aplikasi Anda. Ini berarti misalnya bahwa jika Anda membagikan foto di VTube, maka Anda memberi kami izin untuk menyimpan, menyalin, dan membagikan kepada orang lain sesuai dengan pengaturan Anda, seperti penyedia layanan yang mendukung layanan kami atau produk VTube lain yang Anda gunakan. Lisensi ini akan berakhir ketika konten Anda dihapus dari sistem kami. Anda dapat menghapus konten secara individu atau semuanya sekaligus dengan menghapus akun Anda. Pelajari selengkapnya tentang cara menghapus akun Anda. Anda dapat mengunduh salinan data Anda kapan saja sebelum menghapus akun Anda. Ketika Anda menghapus konten tersebut tidak akan dapat dilihat oleh pengguna lainnya, namun masih akan tetap ada di sistem kami karena keterbatasan teknis membuat penghapusan seketika tidak dapat dilakukan. Dalam hal ini, konten Anda akan dihapus dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari sejak Anda menghapusnya. Kedua, itu konten Anda telah digunakan oleh orang lain sesuai dengan lisensi ini dan orang tersebut belum menghapusnya. Dalam hal ini, lisensi ini akan terus berlaku hingga konten tersebut dihapus. Atau ketika penghapusan seketika akan membatasi kemampuan kami untuk menyelidiki atau mengidentifikasi aktivitas ilegal atau pelanggaran ketentuan dan kebijakan kami. Misalnya, untuk mengidentifikasi atau menyelidiki penyalahgunaan produk atau sistem kami, mematuhi kewajiban hukum seperti penyimpanan barang bukti atau mematuhi permintaan dari lembaga hukum atau lembaga administratif, lembaga penegak hukum, atau lembaga pemerintahan. Dalam hal ini, konten akan disimpan hingga selama yang diperlukan untuk tujuan penyimpanan tersebut. Durasi tepatnya akan bervariasi tergantung setiap kasus. Dalam setiap kasus di atas, lisensi ini akan terus berlaku hingga konten telah dihapus sepenuhnya. Yang kedua, izin untuk menggunakan nama Anda, foto profil Anda, dan informasi mengenai tindakan Anda dengan iklan dan konten bersponsor. Anda memberi izin kepada kami untuk menggunakan nama Anda, foto profil, dan informasi mengenai tindakan yang telah Anda ambil di VTube atas atau berkaitan dengan iklan, promo, dan konten bersponsor lainnya yang kami tampilkan di produk kami, tanpa memberi Anda kompensasi dalam bentuk apapun. Ketiga, izin untuk mengupdate perangkat lunak yang Anda gunakan atau unduh. Jika Anda mengunduh atau menggunakan perangkat lunak kami, Anda memberi izin kepada kami untuk mengunduh dan menginstal update pada perangkat lunak jika tersedia. Yang keempat, itu pembatasan atas penggunaan hak kekayaan intelektual kami. Jika Anda menggunakan konten yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual yang kami miliki dan sediakan di produk kami, misalnya gambar, desain, video, atau suara yang kami berikan kepada Anda untuk ditambahkan konten yang Anda buat atau bagikan di VTube, maka kami memiliki semua hak atas konten itu. Tetapi bukan konten milik Anda. Anda hanya dapat menggunakan hak cipta atau merek dagang kami atau tanda serupa, sebagaimana diizinkan secara tegas oleh pedoman penggunaan merek kami atau dengan izin tertulis dari kami sebelumnya. Anda harus mendapatkan izin tertulis dari kami atau izin berdasarkan lisensi sumber terbuka untuk mengubah, membuat karya turunan, mendekompilasi, atau dengan cara lain sebagai berupaya untuk mengekstrak kode sumber dari kami.
Pasal yang kelima itu ketentuan tambahan. Pertama, memperbarui ketentuan kami. Kami senantiasa bekerja untuk menyempurnakan layanan kami dan mengembangkan fitur-fitur baru guna membuat produk kami menjadi lebih baik bagi Anda dan komunitas kami. Oleh karena itu, kami perlu memperbarui ketentuan ini dari waktu ke waktu guna dapat mencerminkan layanan dan praktik kami secara akurat. Kami hanya akan melakukan perubahan jika ketentuan tersebut tidak sesuai lagi atau kurang lengkap, dan hanya jika perubahan tersebut bersifat wajar dan sesuai dengan kepentingan Anda, kami akan beritahu Anda, misalnya melalui email ataupun melalui produk kami, sekurang-kurangnya 30 hari sebelum kami membuat perubahan pada ketentuan ini, dan memberikan kesempatan kepada Anda untuk meninjau perubahan tersebut sebelum diberlakukan, kecuali jika perubahan tersebut diwajibkan oleh hukum. Setelah ketentuan yang diberlakukan, Anda akan terikat dengan ketentuan yang baru tersebut jika Anda terus menggunakan produk kami. Kami berharap Anda akan terus menggunakan produk kami, namun jika Anda tidak setuju dengan ketentuan kami yang telah diperbarui dan tidak ingin menjadi bagian dari komunitas Fitup lagi, Anda dapat menghapus akun Anda kapan saja. Yang kedua, penutupan atau penghapusan akun. Kami ingin Fitup menjadi tempat yang ramah dan aman bagi orang-orang yang mengekspresikan diri mereka serta membagikan pendapat dan gagasan mereka. Jika kami berketetapan bahwa Anda telah melanggar ketentuan atau kebijakan kami secara jelas, serius, atau berulang kali, termasuk secara khusus standar komunitas kami, maka kami akan menutup atau menonaktifkan akses ke akun Anda secara permanen. Kami juga dapat menangguhkan atau menonaktifkan akun Anda jika Anda berulang kali melanggar hak kekayaan intelektual orang lain, atau ketika kami diwajibkan untuk melakukan atas alasan hukum. Ketika kami mengambil tindakan semacam itu, kami akan beritahu Anda dan menjelaskan opsi yang Anda miliki untuk meminta peninjauan kecuali jika tindakan tersebut membuat kami atau pihak lain dapat dikenai pertanggungjawaban hukum, merugikan komunitas pengguna kami, mengancam atau mengganggu integritas maupun pengoperasian layanan, sistem atau produk kami, atau keterbatasan teknis membuat kami tidak dapat melakukannya atau ketidakmampuan kami untuk melakukannya atas alasan hukum. Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang apa yang dapat Anda lakukan jika akun Anda telah dinonaktifkan dan cara menghubungi kami jika Anda merasa kami telah keliru menonaktifkan akun Anda. Yang ketiga, batasan kewajiban. Kami berupaya keras untuk menyediakan produk terbaik kami dan berikan pedoman yang jelas bagi siapapun yang menggunakannya. Akan tetapi, produk kami disediakan sebagaimana adanya, dan kami tidak menjamin bahwa produk tersebut senantiasa aman dan bebas dari kesalahan, maupun menjamin bahwa produk tersebut berfungsi tanpa gangguan, hambatan, atau kecacatan. Sejauh yang diizinkan oleh hukum, kami juga melepaskan semua jaminan baik tersirat maupun tersurat, termasuk jaminan tersirat perihal kelayakan sebagai barang dagangan, kesesuaian untuk tujuan khusus, kepemilikan, dan ketiadaan pelanggaran. Kami tidak dapat mengontrol ataupun mengarahkan tindakan maupun ucapan orang-orang saat menggunakan produk kami, dan kami tidak bertanggung jawab atas tindakan atau perilaku mereka, baik yang bersifat online maupun offline, atau konten apa yang mereka bagikan, termasuk konten yang bersifat menyinggung, tidak pantas, tidak senonoh, melanggar hukum, dan konten lain yang berpotensi mengganggu. Kami tidak dapat membuat prediksi perihal masalah yang dapat muncul di produk kami. Pertanggungjawaban kami ditentukan sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku. Dan kami tidak akan bertanggung jawab kepada Anda atas hilangnya keuntungan, pendapatan, informasi atau data, maupun kerusakan yang bersifat konsekuensi khusus, tidak langsung, ganti rugi yang bersifat luar biasa, punitif atau insidental yang ada karena maupun berkaitan dengan ketentuan ini atau produk Fitup, meskipun kami diberitahu akan kemungkinan adanya kerugian tersebut. Yang keempat itu sengketa. Kami berupaya memberikan peraturan yang jelas agar kami dapat membatasi atau mencegah sengketa antara Anda dan kami. Akan tetapi jika memang timbul sengketa, maka disarankan untuk mencari titik penyelesaian dan hukum apa yang akan berlaku terlebih dahulu. Jika Anda adalah konsumen, maka yang akan berlaku adalah hukum di negara tempat tinggal Anda atas tuntutan penyebab tindakan atau sengketa yang Anda ajukan terhadap kami yang timbul dari atau berkaitan dengan ketentuan ini atau produk Fitup. Dan Anda dapat menyelesaikan klaim Anda di pengadilan yang berwenang di negara yang memiliki yurisdiksi atau klaim tersebut. Dalam semua kasus lain, Anda setuju bahwa klaim tersebut harus diselesaikan secara eksklusif di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Indonesia.
Anda juga setuju bahwa Anda tunduk pada yurisdiksi personal salah satu pengadilan tersebut dengan maksud menyidangkan klaim tersebut, dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia akan mengatur ketentuan ini dan klaim apapun tanpa berkenaan dengan konflik ketetapan hukum. Yang kelima lainnya, ketentuan ini sebelumnya dikenal sebagai pernyataan hak dan kewajiban, merupakan seluruhan perjanjian antara Anda dan Fitup Inc. yang berkaitan dengan penggunaan produk kami oleh Anda. Ketentuan tersebut menggunakan perjanjian sebelumnya. Yang kedua, itu beberapa produk yang kami tawarkan jika diatur oleh ketentuan pelengkap. Jika Anda menggunakan salah satu produk tersebut, ketentuan pelengkap akan disediakan dan menjadi bagian dari perjanjian kami dengan Anda. Misalnya, jika Anda mengakses atau menggunakan produk kami untuk tujuan komersial atau bisnis seperti membeli iklan, menjual produk, mengembangkan aplikasi, mengelola grup atau halaman untuk bisnis Anda, atau menggunakan layanan pengukuran kami, Anda harus menyetujui ketentuan komersial kami. Jika Anda memposting atau membagikan konten yang berisi musik, maka Anda harus mematuhi pedoman musik kami. Jika ada pertentangan antara ketentuan pelengkap dengan ketentuan ini, maka ketentuan pelengkap tersebut yang diutamakan sejauh pertentangan tersebut. Yang ketiga, jika ada bagian dari ketentuan ini yang dinyatakan tidak dapat dijalankan, maka bagian lain akan tetap berlaku sepenuhnya. Jika kami tidak menegakkan ketentuan ini, hal tersebut tidak akan dianggap sebagai pelepasan ketentuan. Perubahan atas atau pelepasan ketentuan dalam ketentuan ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kami. Yang keempat, Anda tidak akan mengalihkan hak atau kewajiban Anda menurut ketentuan ini kepada orang lain tanpa persetujuan kami. Nah, poin keempat ini, teman-teman, yang dimaksud itu adalah menu ahli waris yang sudah lama launching di aplikasi Fitup. Yang kelima, Anda dapat menunjukkan seseorang disebut kontak warisan untuk mengelola akun Anda jika dijadikan kenangan. Hanya kontak warisan Anda atau orang yang memang Anda tunjuk lewat surat, wasiat, atau dokumen serupa menegaskan persetujuan jelas untuk membuka konten Anda saat kematian atau ketidakmampuan yang akan dapat mengupayakan pengungkapan dari akun Anda setelah dijadikan kenangan. Yang keenam, ketentuan ini tidak memberikan hak kepada pihak ketiga. Semua hak dan kewajiban kami menurut ketentuan ini dapat secara bebas dialihkan oleh kami dalam kaitannya dengan merger, akuisisi, atau penjualan aset, atau pelaksanaan hukum atau lainnya. Yang ketujuh, Anda sebaiknya mengetahui bahwa kami mungkin merasa perlu mengubah nama pengguna akun Anda dalam situasi tertentu. Misalnya, jika ada orang yang mengklaim nama pengguna itu dan ternyata tidak terkait dengan nama Anda sebenarnya, jika kami harus melakukannya, maka kami akan beritahukannya kepada Anda sebelum kami melakukannya serta menjelaskan alasannya. Yang kedelapan adalah kami selalu menghargai masukan Anda dan saran lainnya tentang produk dan layanan kami. Akan tetapi, Anda harus mengetahui bahwa kami menggunakan itu semua tanpa batasan atau kewajiban untuk memberi kompensasi kepada Anda. Dan kami tidak berkewajiban untuk menjaga agar tetap rahasia. Yang kesembilan, ataupun yang terakhir, kami memiliki semua hak yang tidak secara tersurat diberikan kepada Anda. Nah, teman-teman Fituber, dimanapun berada, di sini ada surat pernyataan yang diajukan sebagai bukti tanda tangan atau persetujuan kita terhadap syarat dan ketentuan yang telah kami bacakan di atas tadi. Saya sudah membaca dan memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan di atas. Tindakan ini akan direkam oleh sistem. Nah, di sini teman-teman, untuk mengisinya teman-teman cukup menulis S huruf besar, saya sudah membaca, koma, spasi memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan di atas. Nah, teman-teman sekalian, yang harus diingat adalah teman-teman harus menulis ataupun mengetik di kolom putih ini sesuai dengan tulisan di atas. Itu sebagai bukti persetujuan kita syarat dan ketentuan yang telah dipaparkan oleh perusahaan di dalam aplikasi Fitup. Ini adalah surat perjanjian yang bersifat elektronik dan akan langsung direkam, dan rekaman ini akan langsung ada pada data perusahaan jika suatu saat ini berguna
baik itu oleh perusahaan ataupun untuk kita semua. Lalu teman-teman tinggal klik kirimkan. Oke, sudah. Hanya itu saja, dan jangan lupa teman-teman selesaikan misi teman-teman. Sepertinya aplikasi versi 215 ini lebih ringan dari versi 214. Oke, kita refresh. Ada 3. Mungkin hanya itu yang dapat kami informasikan kepada teman-teman VTuber dimanapun berada. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk mensupport dan berikan dukungan kepada channel kami ini dengan berikan like, komen, dan share kepada teman-teman yang lainnya agar informasi ini tersampaikan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel kami dan hidupkan kode loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi yang akan kami bagikan selanjutnya. Salam VTuber, Go Diamond.